Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi arsitektur Islam yang telah lalu. Kita memasuki materi ke-6 dari rangkaian kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam, yakni arsitektur Islam pendekatan transendental. Pendekatan ini, sebagaimana pendekatan filosofis atau pendekatan tauhid, juga diperkenalkan oleh seorang ahli, tokoh pemikir muslim yang tidak berasal atau tidak memiliki latar belakang keilmuan di bidang arsitektur. Namun demikian, sebagaimana pendekatan filosofis yang diperkenalkan oleh Profesor Ismail Rajib Faruqi, pendekatan transendental ini pun turut mewarnai perbincangan dan pengkajian arsitektur Islam, walaupun perumusnya bukanlah bagian dari peneliti, akademisi maupun praktisi di bidang arsitektur. Arsitektur Islam pendekatan transendental ini diperkenalkan oleh Profesor Roger Garraud, yang beliau sebagai mu'alaf. Sebelumnya, beliau dikenal sebagai seorang filosof Marxis sekaligus seseorang yang memiliki keimanan yang kuat terhadap agama Nasrani yang dianutnya. Keimanan dan filosofi Marxis yang dianut oleh Roger Garraud membawa beliau untuk turut terlibat dalam perumusan dan penerapan teologi pembebasan di Amerika Latin. Setelah beliau mu'alaf, beliau mencoba merumuskan teologi pembebasan dengan bersumberkan dari Islam, dengan memanfaatkan atau dengan merujuk pada sumber-sumber Islam. Teologi pembebasan, tanda kutip teologi pembebasan Roger Garraud yang beliau rumuskan dan beliau perkenalkan dengan sumber-sumber Islam, dikenal dengan dua prinsip, yakni transendensi dan ummah. Pada materi ini kita akan secara spesifik membicarakan prinsip pertama dari teologi pembebasan atau pemikiran Islam yang diperkenalkan oleh Roger Garraud dalam konteks teologi pembebasan dengan sumber-sumber Islam, yakni pendekatan transendental. Dikarenakan ketika Roger Garraud berbicara tentang seni Islam maupun arsitektur Islam secara spesifik, beliau akan menekankan pada pendekatan transendental sebagai prinsip pertama. Sementara prinsip kedua, yakni ummah, akan kita dapati nanti landasan konseptual maupun semangatnya dalam pendekatan terakhir, yakni arsitektur Islam pendekatan profetik yang diperkenalkan oleh Kunto Wijoyo dalam aspek kerangka teoritiknya. Sehingga arsitektur Islam pendekatan transendental pada pembahasan materi ini, penamaan transendental merujuk pada prinsip pertama dari pemikiran Islam yang dirumuskan dan disampaikan oleh Roger Garraud. Profesor Roger Garraud dalam merumuskan atau menjelaskan prinsip pertama dari pemikirannya, yakni transendensi, melandasinya dengan surah Ar-Rum ayat ke-30, terutama pada kalimat, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dari penggalan surah Ar-Rum ayat ke-30 ini, Roger Garraud merumuskan bahwasanya
salah satu hakikat Islam dari dua hakikatnya adalah transendensi, keterhubungan manusia dengan Allah. Dalam konteks seni Islam maupun arsitektur Islam secara spesifik, arsitektur Islam pendekatan transendental ini yang berlandaskan pada surah Ar-Rum ayat ke-30 dimaksudkan oleh Roger Garraud sebuah lingkungan hidup yang senantiasa dapat membawa penggunanya membawa manusia untuk menghadapkan wajahnya kepada agama Allah, untuk senantiasa berada dalam fitrahnya sebagai manusia, fitrah yang telah ditetapkan Allah kepada dirinya sebagai manusia, yakni apa? Yakni kedekatannya dengan Allah. Sampai di sini pendekatan transendental memiliki kesamaan dengan pendekatan filosofis yang dirumuskan oleh Profesor Ismail Ragib Faruqi. Sebuah lingkungan hidup dengan stimulus yang dapat membangkitkan kesadaran transendental atau kesadaran ilahiyah penggunanya. Bagaimana pengguna ruang, pemilik ruang dapat merasakan dirinya senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan dari arsitektur Islam pendekatan transendental yang disampaikan oleh Profesor Roger Garraud. Kita dari slide ini sudah semakin mendekati dari akhir kelas daring ragam pendekatan arsitektur Islam. Kita hanya menyisakan 3 materi lagi, termasuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, terlebih dahulu, sebelum kita berbicara secara spesifik terkait dengan arsitektur Islam dalam pemikiran Roger Garraud, kita mengawalinya dengan asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh Roger Garraud dalam merumuskan pemikirannya di bidang seni Islam maupun arsitektur Islam secara lebih spesifik. Sebagai pembuka untuk membahas asumsi dasar dalam pemikiran Roger Garraud terkait dengan seni Islam dan arsitektur Islam, kita mengawalinya dengan membahas 2 kutipan dari Roger Garraud terkait dengan transendensi. Dengan 2 kutipan ini kita akan dapat memahami secara umum dan dapat menangkap gambaran secara keseluruhan dari prinsip transendensi yang dimaksudkan oleh beliau sebagai salah satu dari 2 hakikat Islam. Roger Garraud menyatakan transendensi berarti mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya, kepada Tuhan dan kemauannya. Jadi yang dimaksud arsitektur Islam pendekatan transendental dalam pemikiran Roger Garraud adalah lingkungan kehidupan manusia yang mampu meningkatkan ketergantungan manusia kepada Tuhan, sehingga dengan itu akan tumbuh kesadaran manusia untuk senantiasa memenuhi kehendaknya, kemauannya. Ini poin pertama atau kata kunci pertama atau konsep kunci pertama dari arsitektur Islam pendekatan transendental. Kutipan kedua, arsitektur sebelum adanya arsitek memiliki kebesaran karena ia tidak memikirkan kecuali yang perlu, suatu kehidupan yang berarti, diperintah oleh penyelinapan ke dalam orde ilahi. Dalam kutipan yang kedua ini, Roger Garraud secara eksplisit mengkritik arsitektur modern, di mana arsitek
sebagai pihak yang memiliki otoritas di bidang arsitektur, sebagaimana dikatakan oleh Charles Jeans, architect as a prophet, telah menyebabkan hilangnya spiritualitas dalam arsitektur. Arsitektur tidak lebih dari wujud artefak yang bersifat teknologis. Sehingga oleh Roger Garraud, sebelum adanya arsitektur modern itu, sebelum adanya arsitek sebagai pihak yang memiliki otoritas di bidang arsitektur, terutama secara eksplisit beliau merujuk pada arsitektur modern, arsitektur memiliki kebesarannya. Apa itu? Arsitektur sangat erat dengan orde ilahi. Pihak membangun arsitektur, pihak pemilik arsitektur, pengguna arsitektur, ketika membangun arsitektur tidak memikirkan kecuali yang perlu. Apa kecuali yang perlu itu adalah kehidupan yang berarti. Arsitektur sangat erat dengan spiritualitas. Arsitektur mampu membawa manusia pada transendensi, kedekatannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan penciptanya. Inilah yang hilang dari arsitektur modern dalam pandangan Roger Garraud. Sehingga arsitektur Islam, pendekatan transendental, dimaksudkan oleh Roger Garraud untuk kembali membawa arsitektur pada fitrahnya sebagaimana fitrah manusia, yakni mendekatkan manusia kepada Tuhan, kepada Allah. Ini salah satu dari dua konsep kunci dalam arsitektur Islam, pendekatan transendental. Yang pertama, bahwasanya transendensi adalah mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya. Arsitektur harus mampu untuk menumbuhkan kesadaran ilahi di dalam diri manusia agar ia mendekat kepada penciptanya, menggantungkan diri hanya kepada penciptanya. Yang kedua, arsitektur Islam pendekatan transendental merupakan kritik terhadap arsitektur modern yang telah menghilangkan dimensi spiritualitas dan dimensi transendensi di dalam arsitektur, yang menyebabkan manusia lalai, yang menyebabkan manusia tidak memiliki kesadaran terhadap penciptanya. Arsitektur tidak mampu lagi berperan sebagai wadah lingkungan hidup yang mampu membangkitkan kesadaran manusia terhadap penciptanya. Profesor Roger Garraud membuka pembahasannya berkaitan dengan seni Islam dan arsitektur Islam dengan meluruskan pandangan yang keliru di kalangan umat Islam yang merupakan pengaruh dari kalangan orientalis, bahwasanya seni Islam bukanlah masjid atau arsitekturnya, tetapi lukisannya. Ketika berbicara seni Islam, yang dirujuk adalah lukisan-lukisan hasil karya umat Islam, terutama yang berasal dari periode Daulah Safawiyah. Menurut Roger Garraud, pandangan ini terpengaruh dari seni Yunani dan seni Bizantium dalam peradaban Barat, di mana ketika berbicara seni, penekanannya pada seni visual, penekanannya pada aspek panca indera manusia. Bahwasanya seni dicipta oleh manusia untuk kenikmatan panca inderanya, terutama kenikmatan visual. Sehingga bagaimana mencipta seni yang harmonis dengan kaidah-kaidah estetika tertentu. Salah satunya kita kenal adalah golden ratio segala macam. Menurut Roger Garraud, pandangan ini ketika berbicara seni Islam adalah lukisan, ini merupakan pengaruh dari seni Yunani dan seni Bizantium. Pandangan seperti ini, seni yang ditujukan untuk kepuasan visual, estetika formal. Sementara bagi Roger Garraud, seni Islam adalah masjid, adalah arsitektur masjid. Mengapa? Karena seni Islam utamanya berkaitan dengan pengalaman spiritual, bukan berkaitan dengan kenikmatan panca indera, terutama kenikmatan visual, tetapi berkaitan dengan kenikmatan spiritual, pengalaman dalam ruang.
secara spesifik, Roger Gerould ketika berbicara arsitektur Islam merujuknya pada masjid. Mengapa pada masjid? Karena di ruang masjidlah manusia mengalami pengalaman spiritual, merasakan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Dijelaskan oleh Roger Gerould, arsitektur Islam merupakan perwujudan dari perasaan seorang insan yang telah terpanggil oleh satu Tuhan, oleh Tuhan yang satu, yakni Allah. Karya arsitektur Islam merupakan perwujudan dari perasaan seorang muslim yang telah terpanggil oleh satu Tuhan. Secara simbolik adalah masjid dengan azan yang dikumandangkan di dalamnya. Masjid mengundang umat Islam untuk datang ke dalamnya, beribadah kepada Tuhan. Di dalam ruang masjid itulah terjadi kedekatan seorang manusia dengan Tuhannya. Sehingga bukan lukisan arsitektur Islam itu, bukan lukisan seni Islam itu, tapi adalah arsitektur masjid. Ini digarisbawahi oleh Roger Gerould bahwasanya seni Islam membawa kita kepada masjid, dan setiap masjid membawa kita kepada sholat. Dan di dalam sholatlah, di dalam sujudlah posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga arsitektur Islam pendekatan transendental adalah masjid yang mewadahi ibadah sholat, di mana dalam kondisi itulah seorang manusia merasakan posisi yang paling dekat dengan Tuhannya. Dari asumsi dasar tadi, Roger Gerould merumuskan dua prinsip arsitektur Islam yang berlandaskan pada transendensi. Yang pertama, setiap unsur arsitekturnya merupakan ayat, alamat, atau bukti adanya Tuhan. Prinsip yang pertama ini langsung berkaitan dengan stimulus ruang, stimulus spasial, guna membangkitkan kesadaran ilahiyah manusia sebagai pengguna ruang untuk membangkitkan pengalaman spiritualitas di dalam ruang. Prinsip yang kedua adalah arsitektur yang keindahannya tiada tara. Ketika Roger Gerould mengkritik seni formal, seni Islam adalah lukisan yang terpengaruh dengan seni Yunani dan Bizantium, bukan berarti Roger Gerould menolak bahwasanya seni, terutama arsitektur, tidak harus memenuhi kaidah-kaidah estetika formal. Bukan itu yang dimaksud oleh Roger Gerould. Bagi Roger Gerould, keindahan di dalam aspek formal sangat penting, tetapi bukan yang utama dan bukan yang satu-satunya. Sehingga Roger Gerould menempatkannya sebagai prinsip kedua dari arsitektur Islam. Arsitektur Islam memiliki perwujudan yang keindahannya tiada tara. Tetapi keindahan yang tiada tara ini berkaitan dengan prinsip yang pertama, bahwasanya unsur-unsur arsitektural yang indah tiada tara itu merupakan ayat, alamat, atau bukti adanya Tuhan. Sehingga secara visual, kebutuhan estetika formal manusia terpenuhi, tetapi tidak hanya sampai di sana. Bentukan arsitektur Islam itu mampu mendorong lebih jauh hingga sampai mendorong pengguna ruang, manusia sebagai pengguna ruang untuk mengalami pengalaman spiritual, merasakan kedekatan dirinya dengan Tuhan. Dari dua prinsip ini, Roger Gerould menjelaskan secara konseptual perancangan arsitektur Islam berkaitan dengan konsep kekosongan, cahaya, dan surga. Mari kita bahas satu persatu dari konsep arsitektur Islam yang disampaikan oleh Roger Gerould. Arsitektur Islam pendekatan transendental
dapat direalisasikan dengan konsep kekosongan, cahaya, dan surga. Konsep pertama dari arsitektur Islam dalam pemikiran Roger Garout adalah konsep kekosongan, yakni bidang yang polos, tanpa ornamentasi yang mencolok, yang dibentuk dengan unsur-unsur arsitektural yang harmonis, yang berirama, teratur, yang pada umumnya dilengkapi dengan ornamentasi kaligrafi dengan warna yang sama dengan warna latar. Jadi, ornamen kaligrafinya tidak menonjol tetapi menyatu dengan warna atau bahan latarnya. Konsep kekosongan ini dengan perwujudan yang demikian, bidang polos, ornamentasi kaligrafi yang menyatu dengan latar dan dibentuk dengan unsur arsitektural yang harmonis dengan irama yang teratur, dimaksudkan oleh Roger Garout. Bentukan arsitektur demikian mampu membawa perasaan psikologis manusia terhadap keberadaan Allah, terhadap keberadaan Tuhan. Bidang kosong menandakan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah fana, kosong, tidak ada artinya. Hanya Allah yang ada, hanya Allah yang sejati. Dunia yang kosong ini suatu saat akan selesai. Hanya Allah yang akan tetap abadi. Dari bidang kosong itu dimaksudkan agar manusia merefleksikan bahwa kehidupan dunia yang sedang dijalaninya pada hakikatnya adalah kosong. Tidak ada apa-apa kecuali kaligrafi yang bersumberkan atau merujuk pada ayat-ayat Quran. Yang sejati hanya Allah. Setelah dunia ini selesai, hanya tinggal Allah yang abadi. Sementara itu, perwujudan bidang kosong dengan unsur arsitektural yang harmonis dan berirama ini dikarenakan, menurut Profesor Roger Garout, dikarenakan Tuhan tidak dapat digambarkan dengan bentuk-bentuk bendawi, kecuali dengan komposisi bentuk yang dapat memberikan perasaan kepada jiwa manusia terhadap suatu orde yang bersifat harmonis dan berirama. Ini berkaitan dengan sunatullah yang telah Allah tetapkan kepada alam, bahwasanya alam ini teratur dalam ukuran sangat terinci sehingga tidak terjadi chaos di dalam alam ini. Bentukan arsitektur dengan unsur-unsur arsitektural yang harmonis dan berirama dimaksudkan sebagai penggambaran terhadap sunatullah yang telah Allah tetapkan terhadap alam. Mengingatkan manusia pada sunatullah, kepada kebesarannya Allah, kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Sehingga bentukan-bentukan yang teratur ini akan membawa kesadaran manusia terhadap adanya Allah, adanya pencipta, adanya pengatur alam semesta. Dengan konsep kekosongan ini dimaksudkan oleh Roger Garout agar manusia menumbuhkan kesadaran spiritualnya melalui refleksi bahwasanya dunia ini hanyalah lintasan sekejap saja, akan hilang, semuanya akan kosong, fana. Pada akhirnya yang tetap ada, yang tetap abadi hanyalah Allah. Konsep arsitektural kedua dalam arsitektur Islam pendekatan transendental adalah konsep cahaya. Roger Garout dalam menjelaskan konsep cahaya ini merujuk pada surah An-Nur ayat ke-35. Dari ayat ke-35 surah An-Nur ini, Roger Garout menemukan dua prinsip cahaya dalam konteks arsitektur Islam.
Yang pertama, cahaya adalah pelita yang menerangi, yang menjadikan ruang itu bercahaya, yang menjadikan ruang itu terang benderang, tidak gelap. Ya. Prinsip kedua, cahaya adalah bimbingan, petunjuk, hidayah dari Allah. Nah, dua prinsip ini diterjemahkan ke dalam bentukan arsitektur yang memasukkan cahaya ke dalam ruang melalui permainan gelap terang, sebagaimana dapat ditemui pada Masjid Cordoba, dimasukkan cahaya dari atas sehingga ruangan menjadi terang. Cahaya bukan saja fungsinya untuk menerangi ruang, tetapi secara simbolik adalah bimbingan, hidayah, petunjuk dari Allah kepada manusia. Dengan cahaya ini, Roger Garraud menjelaskan arsitektur mampu memberikan kesan secara psikologis adanya dunia lain di belakang dunia fisik, serta mengarahkan perasaan manusia terhadap dunia lain tersebut yang kedudukannya lebih tinggi. Dimasukkannya cahaya dari atas dimaksudkan agar manusia mampu merefleksikan bahwasanya ada dunia selain dunia ini, dunia cahaya, dunia petunjuk, dunia hidayah, yang dunia ini kedudukannya lebih tinggi dari dunia fisik yang ditinggali manusia pada kehidupan sehari-harinya. Cahaya dari atas mensimbolisasikan ada dunia yang lebih tinggi dari dunia manusia. Cahaya datangnya dari Allah, bukan saja dimaksudkan cahaya itu menerangi ruang yang merupakan rahmat dari Allah, nikmat dari Allah, tetapi cahaya dari atas juga bermakna hidayah atau bimbingan dari Allah kepada manusia. Adanya dunia yang lebih tinggi dari dunia manusia. Arsitektural ketiga dalam pemikiran arsitektur Islam menurut Roger Garraud adalah arsitektur yang merepresentasikan surga. Dalam konsep arsitektural yang ketiga ini, secara spesifik Roger Garraud merujuk pada tata taman dalam arsitektur Islam. Bahwasanya tata taman dalam arsitektur Islam merepresentasikan surga yang secara konseptual bagaikan oasis di tengah gurun pasir. Pada hakikatnya, kehidupan manusia di dunia bagaikan berjalan di tengah gurun pasir, dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan, langkah yang berat, berbagai cobaan. Dengan senantiasa mengingat surga, mengingat janji Allah, manusia yang mampu berjuang di jalannya akan diberikan surga oleh Allah kelak. Kehidupan di tengah gurun padang pasir ini, ketika menemukan kesulitan, kesusahan, hambatan, tantangan, dan dia mengingat kepada surga, bagaikan dia sedang menemukan oasis. Sehingga taman yang merepresentasikan surga ini dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat janji Allah terhadap manusia yang berjuang di jalannya. Allah akan menjanjikan surga. Kehidupan dunia ini berat, bagaikan berjalan di gurun pasir, tetapi ingatlah janji Allah. Allah akan memberikan surga. Sehingga dengan tata taman yang merepresentasikan surga, bagaikan oasis di tengah gurun pasir ini, dimaksudkan agar manusia, umat Islam mampu terus berjuang dalam kehidupannya dengan mengingat janji Allah, yakni surga. Selain itu, tata taman dalam arsitektur Islam juga mengikuti irama alam yang teratur. Dengan irama alam yang teratur sebagaimana sunatullah yang Allah tetapkan kepada alam, dimaksudkan agar senantiasa memberikan gambaran terhadap surga kepada manusia. Dengan demikian manusia akan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Manusia akan senantiasa ingat kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia,
Tuhan yang memelihara dunia, dan Tuhan yang menciptakan surga, dan Tuhan yang kelak akan memasukkan manusia ke dalam surganya. Sehingga taman Islam, taman dalam arsitektur Islam bukan saja indah secara visual, mengikuti irama alam, dikarenakan merepresentasikan surga, tetapi juga ketika direfleksikan oleh manusia, mampu membangkitkan kesadaran spiritualnya, mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan mengingat janji surga yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua hambanya yang berjuang di jalannya. Demikian 3 konsep arsitektural dalam pemikiran arsitektur Islam Roger Garraud, atau arsitektur Islam dalam pendekatan transendensal yang terdiri dari konsep kekosongan ruang, cahaya, dan representasi surga, di mana ketiga konsep arsitektural ini diterapkan pada arsitektur masjid yang merupakan sumber dari spiritualitas Islam, di mana umat Islam bersujud kepada Tuhan. Sehingga ketika umat Islam ke masjid untuk beribadah dengan perwujudan arsitektur masjid, umat Islam mampu memahami, merefleksikan, mampu mencapai kesadaran bahwasanya dunia ini kosong, hanya ada Allah. Bahwasanya dunia ini butuh petunjuk dari Allah. Bahwasanya dunia ini bagaikan berjalan di gurun pasir. Dengan mengingat surga, bagaikan menemukan oasis, agar umat Islam dapat terus berjuang di jalan Allah, di jalan Tuhan. Sampai di sini, kelemahan pendekatan transendental dalam arsitektur Islam ini sama dengan pendekatan filosofis atau pendekatan tauhid yang disampaikan oleh Profesor Ismail Rajib Faruqi. Kelemahan pendekatan ini dikarenakan berkaitan atau menitik beratkan pada pengalaman spiritual dalam ruang yang menjadikan arsitektur Islam dalam pendekatan transendental hanya mampu diakses oleh segelintir kalangan dari umat Islam yang memiliki kepekaan intuisi, yang memiliki kepekaan untuk menghayati imannya. Sementara bagi mayoritas umat Islam hanya akan mendapati perwujudan arsitektur Islam dalam pendekatan transendental ini sebatas pada keindahan visual yang memenuhi kaidah-kaidah estetika formal, sementara refleksinya untuk membawa pada kekosongan, cahaya, dan representasi surga dikaitkan dengan keimanan Islam membutuhkan tingkat keimanan yang baik, yang diiringi dengan kemampuan intuisi yang baik pula. Demikian pembahasan arsitektur Islam pendekatan transendental menurut Roger Garraud. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.